Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Naga kecil mengerti apa yang ingin dilakukan oleh bayi kecil. Dan tanpa banyak bicara lagi, dia langsung mundur bersama dengan Lindong. Aku akan mengurus masalah di sana dulu, ucap Lindong sambil berbalik pergi ke arah dua kaisar, yang masih terlihat duduk sembari memulihkan kekuatan mereka. Di sana beberapa leluhur ataupun tetua berbagai kekuatan super juga, mereka terkulai lemah saat mengetahui, kalau dalang dari semua yang terjadi adalah kaisar langit terdahulu yang sangat mereka hargai. Sepertinya mereka sangat tertekan, ucap naga kecil sambil melihat banyak orang yang terlihat tidak bernyawa itu. Kamu seharusnya lebih mengerti, bagaimana hati seseorang yang telah dikhianati, jawab Lindong. Lia, bagaimanapun juga pasti akan terasa sangat sakit. Tapi aku berharap, mereka dapat bangkit dan pulih dari kesedihan mereka, ucap naga kecil sambil menghela nafas. Di tempat lain, bayi kecil mendekati Bai Ying dan Hei An. Sedangkan tiga orang lainnya langsung mundur menjauh, dan membawa semua pasukan mereka agar tidak terpengaruh oleh urusan keluarga Bai. Bayi kecil dengan marah menatap Hei An. Dia sebenarnya sangat ingin memukul pria itu, tapi melihat anaknya yang menatap dirinya dengan tajam, bayi kecil dengan terpaksa mengurungkan niatnya. Sial, lihat saja nanti saat anakku tidak ada. Aku pasti akan menyiksamu, ucap bayi kecil dalam hatinya. Dia telah merencanakan apa langkah yang harus dia lakukan, untuk mencegah putrinya diambil oleh Hei An. Bagaimanapun seorang ayah seperti bayi kecil ini, dia pasti tidak akan membiarkan anak gadisnya lepas begitu saja ke tangan seorang pria. Apalagi, bayi kecil adalah tipe ayah yang keras kepala. Meskipun dia nakal, tapi jika itu bersangkutan dengan anaknya, dia bisa menjadi jauh lebih keras kepala lagi. Ayah, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Bai Ying yang melihat ayahnya mendekati Hei An. Ying apakah kamu tidak percaya dengan ayahmu ini? Tanya bayi kecil agak sedih, sambil melihat anaknya berdiri di depan Hei An untuk melindungi pria itu. Tidak, ayah adalah salah satu orang yang tidak akan kupercayai, jika itu tentang hubunganku dengan Hei An, jawab Bai Ying tanpa rasa takut sambil menatap ayahnya itu. Sial sekali, anakku sepertinya sadar apa yang ingin aku lakukan, pikir bayi kecil. Tapi dia tidak mundur begitu saja, dan ingin sekali berhadapan langsung dengan Hei An. Tidak, aku harus memberi pria kecil itu pelajaran. Bagaimana jika nanti dia mencari gadis lain, atau bagaimana jika dia menduakan anakku? Bukankah itu sangat kejam? Pikir bayi kecil yang tidak sadar kalau dirinya juga melakukan hal yang baru saja dia katakan itu. Melihat ayahnya tetap tidak mau mundur, Bai Ying segera menghancurkan token pemanggil. Di negeri langit, Dewi Bunga yang sedang dalam pelatihannya, tiba-tiba saja dia membuka matanya. Dia pun segera tersadar, kalau Bai Ying sedang memanggilnya. Perlahan-lahan Dewi Bunga menggunakan salah satu kloningannya, itu untuk pergi menemui Bai Ying. Apa yang terjadi sampai Ying memanggilku? Pikir Dewi Bunga dengan serius setelah membiarkan kloningannya pergi. Dia tidak merasakan sesuatu yang janggal, ataupun ada retakan di batu jiwa Bai Ying. Tapi karena anaknya yang memanggil dirinya, tentu saja dia tidak akan tinggal diam. Jika itu adalah masalah besar dan kloningannya tidak dapat mengatasinya, sepertinya aku harus pergi sendiri ke sana, ucap Dewi Bunga setelah beberapa pertimbangan. Di dunia dewa, setelah Bai Ying menghancurkan token itu, tanpa disadari bayi kecil, cahaya putih tiba-tiba saja muncul di depan Bai Ying. Dan kemudian sosok cantik tiba-tiba saja muncul, dan ini membuat bayi kecil kaget hingga menjauh sedikit dari wanita tersebut. Ying kenapa kamu memanggil ibu? Tanya Dewi Bunga yang tidak memperhatikan bayi kecil, dan malah berbalik menanyakan masalah Bai Ying.
Ibu, ucap Bai Ying sambil memeluk kloningan ibunya itu. Meskipun hanya sebuah kloningan saja, tapi mereka telah berbagi jiwa yang sama. Jadi perasaan Dewi Bunga dan kloningannya itu sendiri, keduanya adalah satu. Kenapa? Apakah kamu ada masalah? Tanya Dewi Bunga yang tidak melihat masalah berarti pada Bai Ying. Tentu saja alasan Dewi Bunga tidak melihat ada luka di tubuh Bai Ying, itu murni karena bayi kecil telah membantu penyembuhannya. Bai Ying menceritakan apa yang terjadi di sana, dan termasuk hubungannya dengan Hei An. Dewi Bunga pun kaget dengan pengakuan dari Bai Ying itu. Dan dia sangat sadar kalau anaknya ini sangat jarang untuk dekat dengan seorang pria, saat dulu dia berada di alam langit. Tapi sekarang dia malah berhasil didekati oleh Hei An, dan ini sedikit membuat Dewi Bunga tidak percaya. Dewi Bunga segera menatap Hei An, dan karena ditatap oleh Dewi Bunga, ini membuat Hei An cemas dan langsung memberi hormat penuh kepada Dewi Bunga. Setelah melihat Hei An, Dewi Bunga sadar kalau keduanya saling menyukai. Hati Dewi Bunga terlihat sangat senang, tapi saat Bai Ying mengatakan kalau suaminya melarang hubungan keduanya, ini akan membuat dia sangat marah. Ayahmu itu memang bodoh, jadi jangan difikirkan. Kalian lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan. Jika memang kalian ingin menikah, aku akan berbicara langsung dengan Dewa Kegelapan, ucap Dewi Bunga sambil mengusap kepala anaknya itu. Sial, ini tidak bisa. Kenapa kamu begitu saja setuju dengan hubungan mereka? Tanya bayi kecil dengan kesal. Lalu kenapa? Apa alasanmu tidak setuju dengan hubungan mereka? Tanya Dewi Bunga. Wow, ini pasti seru. Paman Lin, kita harus menonton mereka, ucap naga kecil sambil melihat kloningan Dewi Bunga. Kamu benar. Baiklah, sangat jarang kita bisa melihat Dewi Bunga marah. Ini juga akan menjadi hiburan bagi mereka, jawab Lindong. Hahaha, kalau begitu, mari bertaruh, ucap naga kecil. Oh, boleh juga tuh, apa yang akan kita pertaruhkan? Tanya Kaisar Api sambil berdiri, dan melihat bayi kecil dan keluarganya. Amer terbaik yang kalian punya, jawab naga kecil. Kaisar Api, Kaisar Chu, dan Lindong, mereka bertiga saling memandang. Lalu mereka langsung setuju dengan taruhan naga kecil, tapi mereka harus memastikan apa Amer terbaik yang mereka miliki. Naga kecil mengeluarkan Amer yang telah dia simpan sangat lama, hingga berumur hampir 1 juta tahun. Sedangkan kedua kaisar itu juga mengeluarkan Amer berumur 1 juta tahun, tapi dengan rasa yang berbeda seperti naga kecil. Lindong sama-sama mengeluarkan Amernya, karena dia tidak ingin kalah oleh ketiga pemabuk itu. Bagaimana kalau dia berselingkuh dengan wanita lain? Bagaimana kalau dia memiliki wanita lain? Apakah aku harus membiarkan anakku diduakan? Tanya bayi kecil dengan marah. Sontak saja semua pria yang mendengar alasan bodoh bayi kecil, itu membuat mereka menggelengkan kepala mereka. Mereka berpikir kalau bayi kecil ini tidak sadar dengan dirinya sendiri, yang telah melakukan skidipap dengan wanita lain. Tentu saja para wanita yang mendengar ucapan bayi kecil, mereka berbanding terbalik dengan para pria. Mereka menjadi sangat marah, dan berpikir kalau bayi kecil hanya mementingkan dirinya sendiri. Apakah kamu itu bodoh, atau otakmu memang otak udang? Tanya Dewi Bunga dengan marah sambil menunjuk ke kepala bayi kecil. Mendengus, siapa yang otak udang? Aku ini adalah pria yang baik, dan juga penuh dengan kejujuran. Aku mengatakan hal ini, itu demi yang terbaik bagi anak kita, jawab bayi kecil dengan marah. Oke kalau begitu, coba katakan kepadaku, kenapa kamu menikahiku di saat kamu sudah punya saudari Feng Er? Tanya Dewi Bunga. Bayi kecil langsung terdiam, dan dia lalu sadar kalau dirinya juga orang yang telah memiliki 2 istri. Sontak saja dia tidak dapat menjawab pertanyaan Dewi Bunga, dan dia malah berkeringat dingin karena ucapannya sendiri. Hahaha, Kaisar Api,
Kita menang, ucap naga kecil kepada Kaisar Api, yang juga terlihat senang saat melihat perdebatan sengit suami istri itu. Hahaha, bagus sekali. Aku dapat menambah beberapa koleksi Amer terbaik, jawab Kaisar Api dengan senang. Semua orang yang melihat tingkah kedua kaisar dan juga leluhur bela diri dengan naga kecil ini, mereka semua tidak dapat berkata apa-apa. Mereka semua hanya dapat menghela nafas, saat mereka melihat sikap aneh yang dimiliki keempat orang ini. Tapi mereka sedikit terhibur dengan pertengkaran keluarga itu. Meskipun jika ada seorang ayah yang memiliki anak wanita itu berpikir, kalau mereka harus menjaga anak mereka lebih ketat lagi, itu agar tidak ditarik oleh pemuda bersifat iblis. Itu, istriku, bagaimanapun juga mereka masih muda, bagaimana jika kita membawa anak kita kembali dulu, dan membiarkan hubungan jarak jauh mereka? Tanya bayi kecil dengan suara yang pelan. Dia masih mencoba untuk dapat memutuskan hubungan anaknya dengan Heian. Apakah kamu pikir aku tidak tahu isi otakmu sekarang? Biarkan aku mengatakan sesuatu kepadamu. Jika kamu berani menggertak atau main tangan dengan Heian, jangan pernah menyentuhku lagi selama 100 tahun, ucap Dewi Bunga yang mengancam bayi kecil. Apa? 100 tahun? Apakah ada pria yang mampu menahan joninya selama 100 tahun? Tanya naga kecil yang heran dengan ancaman Dewi Bunga. Jika kamu bertanya kepadaku, maka hanya para perjaka yang dapat menahannya. Sedangkan kita yang sudah memiliki istri, maka tidak mungkin dapat menahan selama 100 tahun, jawab Kaisar Api yang sudah berkeringat dingin saat mendengar ancaman Dewi Bunga. Pria yang lain setuju dengan ucapan Kaisar Api, dan mereka yang tidak menikah pun kadang-kadang akan pergi ke warung remang-remang, atau mencari wanita lain untuk melampiaskan kesenangan pribadi mereka. Mana mungkin ada pria yang tahan tidak berhubungan badan selama 100 tahun. Bahkan jika hanya 1 tahun saja, pasti tidak akan ada orang yang sanggup. Jika menunggu selama 100 tahun, mungkin saja si Joni sudah gemuk, tambah Kaisar Chu sambil menghela nafas. Sepertinya aku harus mencobanya nanti dengan Lin Niao. Jika mereka tahu aku adalah perjaka, mereka pasti akan menghinaku. Fikir naga kecil sambil memutuskan, dia akan pergi mencari Lin Niao saat semua kondisi sudah aman terkendali. Hachiu, Lin Niao yang sedang berlatih di dimensi yang sama dengan para penguasa lainnya, tiba-tiba saja dia bersin sendiri. Kenapa aku merasakan ada yang berniat buruk kepadaku? Fikir Lin Niao dengan bingung. Sudahlah, lanjutkan saja latihannya, ucap Lin Niao sambil kembali menutup matanya. Setelah Dewi Bunga mengancam bayi kecil, dia langsung menghilang begitu saja, dan ini membuat bayi kecil tidak dapat menjawab ancaman dari istri tercintanya itu. Sial, sepertinya aku harus menyerah sekarang. Tidak, aku masih punya kesempatan untuk membuat mereka berpisah, pikir bayi kecil, setelah dia melihat yang tidak akan mungkin kalau membuat masalah dengan Heian. Oh iya, Dewa Kegelapan. Aku bisa pergi mengobrol dengannya, sebelum istriku memberitahukan masalah hubungan anakku dan anaknya. Hehehe. Nanti aku harus bicara baik-baik dengan Dewa Kegelapan, ucap bayi kecil dalam hatinya sambil tersenyum jahat. Itu sudah jelas kalau dia ingin melampiaskan amarahnya kepada Dewa Kegelapan. Karena dia tidak dapat menggertak Heian, itu sejak istrinya mengancam bayi kecil dengan ancaman yang paling menyakitkan bagi seorang suami. Baiklah, ayah menyerah. Lakukan saja sesuka hatimu, ucap bayi kecil. Dia akhirnya menghela nafas, dan kemudian bersiap untuk pergi. Ayah. Bai Ying tiba-tiba saja memeluk bayi kecil dari belakang, dan sontak saja ini membuat bayi kecil terdiam membatu di langit. Aku sayang ayah. Terima kasih, ayah telah perhatian kepadaku, ucap Bai Ying dengan lembut. Bayi kecil tiba-tiba gemetar, dan matanya juga memerah setelah mendengar ucapan Bai Ying. Entah kenapa hatinya menjadi lebih lembut,
dan dia juga melupakan apa yang ingin dia lakukan tadi. Dia melepas pelukan anaknya itu, lalu berbalik menatap Bai Ying dengan lembut. Ayah juga menyangimu gadis kecilku yang baik, jawab Bai kecil sambil mengusal kepala anaknya itu. Heh, bocah, panggil Bai kecil. Iya paman, jawab Hei An yang berdiri dengan baik di langit, lalu menatap Bai kecil dengan ketakutan. Jagalah anakku dengan baik. Jika sampai dia meneteskan air mata karenamu, maka bersiaplah untuk menjadi samsak tinju, ucap Bai kecil yang mengingatkan Hei An. Percayalah paman, aku tidak akan membuat Bai Ying kecewa, jawab Hei An sambil memukul dadanya. Bagus. Kalau begitu, aku harus pergi sekarang, ucap Bai kecil. Ayah mau kemana? Tanya Bai Ying dengan cemas, karena dia berpikir kalau ayahnya kecewa dengan sikapnya tadi. Kamu tenang saja, ayah tidak marah padamu. Ayah dan paman Xiaolong ingin pergi ke suatu tempat, dan kemudian berlatih selama 10 tahun ini, jawab Bai kecil yang mengerti kecemasan Bai Ying. Wah, benarkah? Tanya Bai Ying. Lihat dong, kamu juga harus ikut dengan kakek Lin kembali ke negeri langit, dan kamu juga harus berlatih dengan yang lainnya, jawab Bai kecil. Baik ayah, balas Bai Ying yang mematuhi perintah Bai kecil. Bai kecil akhirnya senang, dan kemudian langsung terbang menuju ke tempat naga kecil berada. Dia dan naga kecil bersiap untuk pergi, setelah dia menjelaskan apa yang akan mereka lakukan setelah ini. Kalau begitu sampai berjumpa lagi 10 tahun dari sekarang, ucap Lin Dong kepada keduanya. Iya, aku berharap kalian semua bisa meningkat lebih jauh daripada sekarang, jawab Bai kecil sambil memandangi dua kaisar, dan juga orang-orang yang mengelilinginya itu. Kakak, ayo pergi, ucap naga kecil. Oke, Bai kecil dan naga kecil akhirnya pergi dari tempat itu, dan segera meninggalkan yang lainnya. Lin Dong yang melihat mereka pergi, dia hanya bisa menghela nafas. Dia juga langsung mengajak yang lainnya membereskan medan perang, lalu membahas rencana ke depannya tentang meteor perak. Dengan cepat, beberapa hari berlalu di dunia dewa. Lin Dong telah menjelaskan tujuannya kepada dua kaisar, dan akhirnya langsung disetujui oleh mereka. Kedua kaisar ini meminta kepada Lin Dong untuk membiarkan mereka membawa beberapa orang terkuat di keluarga mereka, untuk berlatih di alam langit. Lin Dong juga tidak keberatan dengan hal itu. Dia juga akan membiarkan semua kultivator di dunia dewa, itu untuk berlatih di sekte seni bela diri. Dia telah berencana untuk meninggalkan formasi pertahanan, itu di tempat orang-orang dapat berlatih dengan bebas di dalamnya. Setelah 1 minggu berlalu, dan Lin Dong juga yakin semua masalah sudah beres di dunia dewa, dia segera membawa semua orang-orang yang dapat dia percaya ke alam langit, itu melalui tempat di mana dia dan dua berandalan itu muncul. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.